Para penulis buku-buku fiksi memiliki pengetahuan tertentu tentang dunia ini yang melebihi batas pemahaman orang biasa. Di beberapa tulisannya, tidak sedikit di antaranya sudah terwujud nyata hari ini. Berikut ini 10 ramalan teknologi yang kini sudah menjadi kenyataan. Daging buatan. Daging yang dibiakan secara artifisial ini pertama kali disebutkan dalam novel fiksi ilmiah berjudul Two Planet yang ditulis pada tahun 1897 oleh Kurt Schwarzschild. Dalam bukunya, daging sintetis adalah salah satu varietas makanan sintetis yang diperkenalkan ke bumi oleh makhluk Mars. Sekarang ini perusahaan startup Memphis Meat telah memproduksi daging ayam, sapi, dan bebek yang berasal dari sel punca hewan sehingga tidak lagi menggunakan hewan hidup. Pendaratan di bulan. Pada tahun 1865, penulis Prancis Jules Verne menerbitkan novelnya From the Earth to the Moon, di mana dia menggambarkan sebuah senjata luar angkasa besar yang bisa meluncurkan proyektil langsung ke bulan. Sekitar seabad kemudian, pesawat luar angkasa Apollo 11 mendarat di bulan. Nama pesawat tersebut sama seperti yang diperkirakan oleh Verne, dan lebih dari itu, jumlah orang yang mendarat bahkan sama persis. Kartu kredit. Dalam novel fiksi utopis Looking Backward yang terbit pada 1888, Edward Bellamy secara akurat meramalkan penggunaan kartu kredit. Dalam cerita era masyarakat baru ini, setiap orang diberi jumlah kredit yang sama dengan yang didukung oleh pemerintah. Dalam sejarahnya, kartu kredit baru direalisasikan ke dunia nyata pada tahun 1900-an. Kartu ini dapat digunakan secara global untuk memberi berbagai barang-barang. Internet. Pada tahun 1898, Mark Twain menulis cerita pendek dari London Times di tahun 1904 yang berlatar waktu 6 tahun ke depan. Gadget yang baru ditemukan dalam cerita ini digambarkan oleh penulis sebagai telepon tanpa batas yang bisa membuat jaringan informasi di seluruh dunia dapat diakses oleh semua orang. Hal ini tentu sangat persis seperti internet yang kita gunakan di hari ini. Obat antidepresan. Novel distopia karya Aldous Huxley yang berjudul Brave the World menggambarkan pandangan suram tentang sebuah masyarakat yang diperintah oleh manipulasi psikologis. Penduduk bergantung pada pil penguat mood yang disebut soma yang diciptakan untuk menginduksi stabilitas dan mengurangi pikiran sedih dan cemas. Novel ini ditulis 2 dekade sebelum percobaan pertama obat antidepresan, dan Huxley secara akurat berhasil memprediksi popularitas obat ini meluas dan digunakan hingga sekarang. Bom atom. Dalam novelnya The World Set Free, H.G. Wells memperkirakan bahwa granat berbasis uranium dengan kekuatan tak terbatas akan menghancurkan sejumlah besar kehidupan di masa depan. Dan 31 tahun setelah bukunya diterbitkan, sebuah bom atom yang nyata diluncurkan di bawah proyek Manhattan dan ditargetkan ke kota Hiroshima. Kekuatan nuklir. Solution Unsatisfactory yang terbit pada tahun 1941 merupakan sebuah cerita pendek yang ditulis oleh Robert Heinlein. Di sana dia menggambarkan Amerika Serikat mengembangkan senjata nuklir sebelum negara-negara di dunia lainnya, dan Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya di planet ini. Heinlein juga menulis tentang persaingan antar negara lain untuk mengembangkan bom serupa. Semua peristiwa ini terjadi selama periode perlombaan senjata nuklir dalam Perang Dingin. Bluetooth headset. Meskipun alat stereo pribadi belum muncul sampai tahun 1977, Ray Bradbury menggambarkan earphone dalam novel distopia Fahrenheit 451 yang terbit pada 1953. Masyarakat dalam novel ini sering menggunakan kerang dan radio bidik yang memiliki kemiripan mencolok dengan Bluetooth headset di kehidupan modern saat ini. Kasur air. Selain nuklir pada Perang Dingin, tempat tidur air juga bisa dianggap sebagai penemuan Heinlein. Dalam novelnya Stranger in a Strange Land yang ditulis pada tahun 1961, ada semacam deskripsi rinci tentang jenis tempat tidur, di mana penemu akhirnya mematenkannya, dan sekarang kasur air ini bisa kita gunakan di kehidupan nyata. Cryonics. Petunjuk pertama pada teori cryonics dapat ditemukan pada cerita pendek The James Satellite yang ditulis oleh Neil R. Jones pada tahun 1931. Namun konsep cryopreservation manusia dipopulerkan pada tahun 1947 oleh Robert Ettinger, seorang akademisi Amerika yang juga dikenal sebagai Bapak Cryonik. Ia juga menulis sebuah cerita pendek utopis berjudul The Penultimate Trump. Robert Ettinger menjadi orang pertama yang telah mempromosikan mekanisme pembekuan diri yang disengaja.
Cryonic sendiri adalah teknik pembekuan mayat yang ditujukan agar sel jasad tidak rusak, sehingga bisa dibangkitkan lagi suatu saat nanti.